Bab 305. Satu langkah singkat dari Tuhan, binatang roh sejuta tahun. Melihat Tang San begitu mudah membubarkan serangan Raja Paus Iblis Laut Dalam, apakah Ma Hongjun di atasnya atau hiu putih besar roh iblis dan yang lainnya menonton di kejauhan, mereka semua tidak bisa menahan perasaan percaya diri. Dan pada kenyataannya, alasan Tang San berani datang menantang Raja Paus Iblis Laut Dalam, yang kekuatannya tidak diketahui tetapi sangat mungkin bukan yang kedua setelah puncak Douluo, tidak terutama mengandalkan palu Sumeru besar, atau kombinasi kemampuan atau kemampuan apapun, melainkan cahaya Saagot. Tidak peduli seberapa kuat Raja Paus Iblis Laut Dalam, bagaimanapun juga itu tetaplah binatang roh laut. Cahaya Saagot adalah warisan dari penguasa lautan yang dulunya. Hanya poin ini berarti keuntungan besar ketika Tang San menghadapi Raja Paus Iblis Laut Dalam. Sejauh mana kontrol Raja Paus Iblis Laut Dalam yang awalnya sangat kuat atas lautan menjadi sangat terbatas. Seperti yang diantisipasi Tang San, sekarang setelah dia mencobanya, efek Raja Paus Iblis Laut Dalam menggunakan energi lautan untuk menyerang penerus Saagot berkurang secara substansial, dan kemudian dengan mudah dibubarkan oleh Tang San. Cahaya redup berkedip, dan wajah Tang San memperlihatkan fluktuasi energi tirani. Tombak tiran perak biru menghilang ke laut dalam sekejap, hanya meninggalkan setitik cahaya kemasan di permukaan. Menghadapi Raja Paus Iblis Laut Dalam, meskipun dia sama-sama harus menanggung tekanan yang sangat besar, ada satu hal yang membuat Tang San lega. Raja Paus Iblis Laut Dalam pada akhirnya adalah makhluk roh laut, sementara secara luas dikenal karena kekuatannya yang sangat besar, kekuatan mentalnya tidak begitu tangguh. Setidaknya itu tidak lebih kuat dari Saagot Douluo Bosaiksi. Dan kultivasi kekuatan mental Tang San saat ini sudah satu langkah ke tingkat dewa. Kecuali dia bertemu seseorang dengan kekuatan mental tingkat indera ilahi seperti Qian Rengsui, dia akan mendapat keuntungan. Lebih lanjut menambahkan dukungan dari Saagot Slide, dan dia seperti harimau bersayap, memungkinkan dia untuk dengan jelas memahami tindakan Raja Paus Iblis Laut Dalam di bawah. Inisiatif pertempuran dipegang sepenuhnya di tangannya. Boom! Bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya naik dari permukaan laut, dan tubuh yang sangat besar juga melayang ke permukaan. Tubuh biru kristalnya tampak menakutkan bahkan tanpa sinar matahari, satu mata dengan dingin memperhatikan Tang San di udara. Cahaya keemasan barusan berangsur-angsur memudar di punggungnya yang lebar. Hati Tang San tenggelam, meskipun dia sudah memperkirakan Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan sangat tinggi, musuh masih tangguh di luar rencananya. Tombak tiran perak biru tidak berpengaruh sebagai serangan penyelidik, itu bahkan tidak memaksa Raja Paus Iblis Laut Dalam untuk menggunakan kemampuan bertahan apapun. Ia menahan serangan itu murni dengan mengandalkan kulitnya yang keras. Faktanya, tombak tiran perak biru adalah kemampuan roh 100.000 tahun. Bahkan ketika Tang San menghadapi pertahanan kuat Kaisar Semut 15 ton, mereka tidak bisa lepas darinya tanpa cedera. Tapi sekarang Raja Paus Iblis Laut Dalam tampaknya tidak terganggu. Tubuh raksasanya, jika memiliki kekuatan pertahanan seperti itu di mana-mana, maka itu terlalu menakutkan. Itu hanyalah benteng laut raksasa. Tidak heran Xiao Bei mengatakan Raja Paus Iblis Laut Dalam mungkin adalah penguasa laut absolut nomor 1. Jadi itu kamu. Suara yang dalam itu sepertinya bergema dari laut. Gelombang suara aneh menyebar ke udara, dan Tang San mengerutkan kening saat mendengarnya. Sepertinya semua darah di tubuhnya bergetar bersama dengan gelombang energi aneh ini. Ini adalah perasaan yang kurang indah. Anda mengenali saya. Tang San tidak merasa aneh bahwa Raja Paus Iblis Laut Dalam dapat berbicara. Bahkan Xiao Bei bisa, jadi bagaimana mungkin Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak? Bahwa itu tidak berbicara terakhir kali pasti karena tidak merasa mereka memenuhi syarat untuk usaha itu. Penerus Saagot, bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Namun, bahkan jika Anda adalah penerus Saagot, Anda masih tidak dapat menerobos masuk ke wilayah saya. Dan Anda bahkan menyerang saya. Baiklah, jangan berpikir untuk pergi hari ini, tetaplah di sini. Saya ingin tahu apakah menelan penerus Saagot dapat membantu saya menembus langkah terakhir. Tang San mendengus dingin. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kamu menelanku, atau aku memusnahkanmu. Raja Paus Iblis Laut Dalam tertawa. Suaranya sangat tidak menyenangkan, seperti batu raksasa yang hancur berkeping-keping. Nak, tahukah kamu apa yang disebut, melebih-lebihkan kemampuan seseorang? Saya mengambil umpan terakhir kali, itu bukan Saagot itu sendiri, tetapi masih membuat saya takut.
Jika tidak, apakah Anda yakin Anda masih bisa memprovokasi saya sekarang? Dunia ini tidak lagi memiliki Seagot. Saya adalah penguasa lautan. Tampaknya kekuatan roh Anda kira-kira berada di peringkat 96, tetapi tubuh Anda sebenarnya cukup bagus, dekat dengan setengah dewa. Sayangnya, tubuhmu paling banyak 40% ke tingkat dewa. Tapi tubuh saya sudah 99% di sana. Apakah Anda pikir Anda masih bisa memblokir saya dengan Seagot Trident itu tanpa Sigurd's Heart? Biarkan aku memakanmu dan mengisi 1% terakhir, aku akan menjadi dewa iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Saat berbicara, tubuh raksasa Raja Paus Iblis Laut Dalam tiba-tiba berguling dengan keras di laut, langsung melemparkan ekornya yang besar dan menamparkan ke arah Tang San di udara. Cahaya biru ungu melesat seperti kilat, menyapu ke arah Tang San dan Ma Hongjun dalam bentuk kipas. Di mana energi yang sangat besar itu berlalu, udaranya FORCIBLY terkoyak, membentuk lapisan petir gelap kecil di sekitar bentuk kipas biru ungu. Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak menggunakan kekuatan lautan untuk ini, melainkan murni tubuh fisiknya. Mendengarkan Raja Paus Iblis Laut Dalam, Tang San tiba-tiba mengerti sesuatu. Untuk dapat menempa tubuh yang begitu besar hingga tingkat dewa 99%, langkah terakhir yang dia sebutkan adalah menjadi dewa. Dari makhluk roh yang berubah langsung menjadi dewa, bahkan Grandmaster belum pernah mendengar sesuatu seperti itu, berapa tahun kultivasi yang dibutuhkan. Tidak ada waktu untuk memikirkannya sekarang. Kedua tangan mengepalkan Seagot Trident, mata Tang San berkilauan saat sinar lain dari cahaya Seagot bersinar di Trisula. Pada saat ini, warna kuning tanah yang berat dan biru langit yang hidup mengalir ke Trisula pada saat yang sama, membuat senjata gelap itu berubah. Tang San membuat gerakan aneh, dengan kasar melemparkan Trisula. Kedua tangan mencengkeram ujung Haf, dengan dia sebagai pusat, dia memaksa Seagot Trident untuk berputar dalam lingkaran besar di udara. Trisula tidak lagi memiliki kemegahan emasnya, tetapi diresapi dengan gravity control lengan kirinya, itu masih menggambar garis besar lingkaran kuning tanah di udara. Pada saat yang sama, petir biru itu meresap ke dalam lingkaran, benar-benar bertemu langsung dengan serangan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Energi yang terlempar keluar oleh ekor paus dan lingkaran Tang San saling menyerang dengan keras. Segera, cahaya di langit meredup. Kali ini adalah tabrakan tanpa suara, langit diam-diam menakutkan. Energi dari sebelumnya diam-diam menghilang pada saat yang hampir bersamaan, jaring bahkan meninggalkan jejak di belakang. Sepertinya, kamu benar-benar telah mempelajari beberapa keterampilan dari Seagot. Namun, hanya sebanyak ini. Pada masa itu Seagot menggunakan Trisula ini untuk menusuk mata saya. Anda hanya penerusnya, dan Anda masih berani mampir dan berkelahi. Apakah Anda percaya bahwa Anda benar-benar dewa? Bahkan jika kamu benar-benar melakukannya, aku masih akan membuatmu menumpahkan lapisan kulit. Saat menyebutkan Seagot, suara Raja Paus Iblis Laut Dalam ini dipenuhi dengan amarah. Air laut yang tenang langsung mendidih, gelombang energi yang sangat besar menghalangi kekuatan mental Tang San di luar dalam sepersekian detik. Tang San dengan tenang berkata, Raja Paus Iblis, jika saya tidak salah, kultivasi Anda mungkin mendekati 1 juta tahun. Budidaya binatang roh bahkan lebih sulit daripada bagi kita para guru roh manusia. Sama seperti masalah kita untuk menerobos ke puncak peringkat 99, kalian makhluk roh harus mengembangkan kekuatan terbesar dengan mengandalkan lebih banyak waktu. Untuk menembus level dewa, Anda membutuhkan energi yang tersimpan dalam lebih banyak waktu. Anda mengandalkan tubuh besar Anda untuk secara bertahap menjadi bentuk energi dari waktu ke waktu, sehingga mendapatkan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Dalam hal ini, saya harus mengagumi Anda. Raja Paus Iblis Laut Dalam berencana untuk terus menyerang, tetapi mendengar Tang San dia masih dengan curiga berkata, Anda dapat memberitahu kultivasi saya. Jangan bilang kamu sudah menjadi dewa. Tidak, tidak mungkin, kehadiranmu masih jauh dari level Seagot. Itu berbicara tentang tidak takut pada Seagot, tetapi pada kenyataannya, Seagot adalah satu-satunya musuh bebuyutannya di dunia ini. Kecuali jika itu bisa menembus kemacetan dan naik ke tingkat Dewa Iblis, itu pada dasarnya bukan pertandingan Seagot. Itu benar-benar ditekan dalam atribut, dan tidak peduli seberapa besar energinya, itu masih tidak bisa melawan Seagot. Pertanyaan Tang San sebenarnya adalah penyelidikan, dan mendengar Raja Paus Iblis Laut Dalam mengkonfirmasinya, dia tidak bisa menahan nafas dingin. Langit.
Dia sebenarnya menghadapi binatang roh sejuta tahun. Tidak apa-apa jika dia bisa membunuhnya, bahkan jika dia benar-benar bisa, apakah dia bisa sepenuhnya menyerap cincin rohnya? Cengkeramannya pada seagot trident tanpa sadar menegang, tatapan Tang San sekarang berubah. Sekarang Raja Paus Iblis Laut Dalam sudah mengerti. Nak, kamu hanya menebak-nebak. Itu benar, tidak ada salahnya memberitahu Anda, saya sudah hidup sejuta tahun di lautan. Saya hanya kekurangan langkah terakhir untuk mencapai tingkat dewa. Anda benar, sangat sulit bagi makhluk roh untuk menjadi dewa. Saya sudah mencapai level saya saat ini 100.000 tahun yang lalu, tetapi saya masih tidak dapat menembus penghalang terakhir. Sepertinya saya tidak memiliki kursi dewa. Dan hari ini penerus Sagot ini mampir. Biarkan aku menelanmu dan menerima keilahianmu, aku akan menjadi Sagot yang baru. Sebelum Raja Paus Iblis Laut Dalam selesai, Tang San tiba-tiba bergerak. Tindakannya sangat mendadak, tanpa menyimpan kekuatan apapun atau mengambil sikap. Dia tiba-tiba berubah menjadi garis cahaya, Sagot Trident terjauh di depan, kekuatan roh penuh Tang San meletus, Sky Blue Bull Piton tulang roh lengan kanan Sky Blue Fading Thunderclap tulang roh Sky Blue Fading Sky langsung diluncurkan. Dan pada saat yang sama, dia juga melepaskan kemampuan roh jiwa Blue Silver Sky Blue Dragon dari cincin roh ke-9 Kaisar Perak Biru miliknya. Seekor naga biru besar menutupi Tang San, dan apakah dia atau Sagot Trident yang dia pegang, saat ini menjadi benar-benar biru. Dan sebelum dia menyerang, Tang San juga menelan lalat emas tegak untuk langsung meningkatkan kekuatan serangannya. Dorongan tidak berhenti sampai di situ. 7 garis cahaya berubah menjadi pelangi yang menakjubkan dari kejauhan, menyinari Tang San, membuat cahaya biru yang dia pancarkan tiba-tiba mengembang. Tang San sendiri tidak bisa dilihat, Sagot Trident yang dipegangnya juga tidak bisa. Bagi satu-satunya mata Paus Iblis Laut Dalam, yang bisa dilihatnya hanyalah naga biru yang jatuh dari langit, langsung ke sana. Kamu ingin mati. Paus Iblis Laut Dalam meraung marah. Kali ini tidak meluncurkan serangan energi apapun, berguling sekali lagi. Tubuh besar sepanjang 200 meter itu mengungkapkan fleksibilitas yang ekstrim. Pada saat yang sama saat berbelok, sirip ekor raksasa itu berayun, menamparkan naga biru yang turun. Meskipun tubuhnya sudah 99% ke alam dewa, itu masih merasakan bahaya yang intens dari serangan Tang San. Dengan dorongan ganda dari Erek Goldfly dan Pagoda Ubin Kaca 9 Harta Karun, ditambah kontrol gravitasi Tang San meningkatkan berat Sagot Trident menjadi 1.080.000 jin, serta 2 serangan kemampuan roh puncak itu, apalagi Raja Paus Iblis Laut Dalam, bahkan tingkat Dewa Qian Rengsui harus memperlakukan begitu banyak serangan gabungan dengan serius. Serangan Tang San pasti mencapai tingkat dewa. Sejak melawan Qian Rengsui, Tang San telah membuat kemajuan luar biasa dalam penggunaan serta kekuatan serangan eksplosif dari semua jenis kemampuan. Begitulah cara dia sekarang bisa meletus dengan serangan yang begitu besar. Boom! Sirip ekor yang sangat besar menghantam naga biru tanpa ketegangan. Lingkungan sirip ekor itu dipenuhi dengan lapisan cahaya biru ungu yang intens, seperti petir yang tak terhitung jumlahnya yang dikompresi. Energi yang disimpan Raja Paus Iblis Laut Dalam selama lebih dari 1 juta tahun benar-benar terlalu besar, itu benar-benar hanya selangkah lagi untuk bisa memasuki tingkat dewa. Merasakan bahaya dalam serangan Tang San, ia juga menggunakan kekuatan penuhnya. Saat sirip paus menghantam naga biru raksasa yang terbentuk di luar Tang San pecah. Namun, Tang San juga tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun tabrakan itu membuatnya merasa seolah-olah semua tulangnya telah terlepas, dia masih dengan kuat menusuk Sagot Trident ke ekor Raja Paus Iblis Laut Dalam. 3 bilah tajam memotong kulit Raja Paus Iblis Laut Dalam dan menusuk jauh ke dalam. Sagot Trident hanyalah mainan kecil dibandingkan dengan tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam, tetapi bahkan jika itu sudah tidak berjiwa, itu masih merupakan bekas senjata ilahi. Raja Paus Iblis Laut Dalam berteriak kesakitan, mengguncang tubuhnya yang sangat besar sekuat mungkin, memancarkan gelombang energi yang menakutkan, ingin membuang Tang San dan Sagot Trident. Serangan Tang San sudah lama direncanakan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan dirinya terlempar dengan mudah. Menahan rasa sakit, kedua tangan dengan kuat mencengkeram Sagot Trident, menuangkan sinar cahaya Sagot lainnya ke dalamnya. Menyodorkan Sagot Trident sedikit lebih dalam, dia memutar dengan keras, membuat Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak dapat memaksanya pergi. Pada saat yang sama, 8 tombak laba-laba emas langsung terentang di belakang Tang San.
Tulang roh eksternal ini telah melukai Raja Paus Iblis Laut Dalam sebelumnya, dan sekarang sekali lagi menusuk dagingnya. Saat itu Tang San sangat beruntung dan juga diremehkan oleh Raja Paus Iblis Laut Dalam, memungkinkan Tang San untuk menyerang ke titik terlemah yaitu lubang semburnya, dan kemudian bisa menusuk dengan 8 tombak laba-laba. Tapi sekarang 8 tombak laba-laba telah berevolusi ke tingkat dewa, dan dia tidak lagi harus mencari titik lemah. Ujung tombak yang tajam dengan kejam menusuk ke bawah, segera menunjukkan efek pengurasan yang kuat dan racun yang tangguh. Mereka dengan kuat memegang. Tang San dekat dengan sirip ekor Raja Paus Iblis Laut Dalam, dan tidak peduli bagaimana ia berjuang, ia tidak dapat melemparkan Tang San dari punggungnya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Raja Paus Iblis Laut Dalam kejang. Meskipun tubuhnya kuat dan membunuhnya dengan racun praktis tidak mungkin, 8 tombak laba-laba Tang San telah menyerap racun yang begitu menakutkan, terutama racun es dan api dari sumur es dan api Yin Yang. Itu adalah sesuatu yang bahkan Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak bisa sepenuhnya menolaknya. Lebih lanjut menambahkan seagot trident yang ditusuk di dalam, serta kemampuan menguras Eight Spider Lances yang kuat, Raja Paus Iblis Laut Dalam memutar dengan rasa sakit di dalam air. Domain Paus Iblisnya juga langsung meletus, cahaya biru ungu menutupi seluruh area. Sayangnya, apakah memutar atau domainnya, tidak ada yang berpengaruh pada Tang San. Diselimuti cahaya seagot, ditambah penghalang laut luas, kekuatan lautan tidak dapat mempengaruhi Tang San sama sekali untuk memulai, dan mengandalkan cahaya seagot untuk perlindungan, Tang San dapat sepenuhnya mengabaikan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Tidak peduli seberapa keras Raja Paus Iblis Laut Dalam bergerak, bagaimana itu bisa berpengaruh pada Tang San. Tamparan dan serangan intens oleh air laut pada dasarnya tidak ada artinya bagi Tang San tingkat setengah dewa. Ketika dia baru saja menempelkan dirinya ke tubuh Paus Iblis Laut Dalam, dia telah memuntahkan seteguk darah, itu adalah luka yang diperoleh dari bentrokan dengan ekor Raja Paus Iblis Laut Dalam. Namun, setelah merekatkan dirinya di sana dengan 8 tombak laba-laba, Tang San segera memakan salah satu sosis ulat kristal Oscar yang diproduksi setelah menggunakan erek Goldfly. Bahkan jika itu agak boros, menyimpannya tidak ada gunanya. Seluruh stok Oscar sudah disimpan di Wishful 100 Reasures Purse-nya. Sama seperti ketika dia melewati cobaan kembali di Pulau Sagot, sementara Tang San tampak bertarung sendirian, dia sebenarnya mendapat dukungan dari rekan-rekannya di belakangnya sepanjang waktu. Efek pengurasan 8 tombak sepenuhnya dimulai. Tang San tidak peduli dengan seberapa besar efek racun itu, tetapi dia tahu dengan pasti bahwa menguras energi Raja Paus Iblis Laut Dalam sangat bermanfaat baginya. Kemampuan menguras 8 tombak laba-laba tingkat dewa benar-benar terlalu menakutkan. Dalam hampir hanya beberapa perjuangan Raja Paus Iblis Laut Dalam, itu telah menguras sejumlah besar energi, dan terlebih lagi mengubahnya menjadi energi murni untuk diserap Tang San. Kelelahan dari serangan sebelumnya benar-benar pulih, dan pengurasan yang konstan juga membantu energi Tang San meningkat. Tempat-tempat yang ditusuk 8 tombak laba-laba tidak hanya berubah menjadi emas, tetapi terlebih lagi dengan cepat mengering. 8 tombak laba-laba tidak hanya menguras energi, tetapi juga kekuatan hidup Raja Paus Iblis Laut Dalam. Jika Tang San bisa menyimpan sebanyak itu, maka itu bahkan bisa mengosongkan Raja Paus Iblis Laut Dalam sepenuhnya. Tentu saja, ini akan memakan waktu yang sangat lama. Ombak raksasa terus-menerus menghancurkan laut setempat. Dai Mubai dan yang lainnya tidak bisa lagi tetap tenang di samping, tetapi dengan bantuan Xiao Bai dan kerabatnya, gelombang ini tidak cukup untuk mempengaruhi mereka. Masing-masing memusatkan perhatian mereka pada Paus Iblis Laut Dalam yang berkontorsi dengan sekuat tenaga di laut. Semua yang terjadi sepenuhnya sesuai dengan rencana Tang San. Tang San telah memberitahu semua orang bahwa Raja Paus Iblis Laut Dalam pasti akan sangat kuat, dan mengalahkannya secara langsung praktis tidak mungkin. Pada saat itu Tang San masih hanya percaya bahwa Raja Paus Iblis Laut Dalam memiliki beberapa ratus ribu tahun kultivasi, tetapi meskipun demikian, dia juga mengerti bahwa dengan penghematan beberapa ratus ribu tahun, energi yang disimpan tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam sudah cukup untuk dengan mudah menggiling mereka semua sampai mati. Namun, Tang San juga menyatakan bahwa Raja Paus Iblis Laut Dalam memiliki kelemahan. Itu adalah tubuhnya yang kuat dan besar. Memang, makhluk raksasa seperti benteng ini dapat dengan mudah memblokir serangan apapun tanpa membahayakan, tetapi tidak peduli seberapa fleksibelnya, tubuhnya masih ada di sana. Selama dia bisa berada dalam kisaran tertentu, ukurannya yang sangat besar pasti akan menjadi batasan.
Inilah yang dipikirkan Tang San menurut bagaimana dia pernah menyakiti Raja Paus Iblis Laut Dalam. Baru saja dia langsung menggunakan Erek Goldfly, dorongan Ningrongrong dan sejuta jin Seagot Trident untuk berhasil menyelesaikan tujuan yang ditetapkan, menyerang di dekat Raja Paus Iblis Laut Dalam. Meskipun dia akan terluka dalam serangan frontal, Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak akan lebih baik. Selain itu, Tang San tidak berhenti pada ini. Menempel di dekat tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam, dia seperti laba-laba emas besar. 8 tombak laba-laba naik dan turun, perlahan naik ke atas. Setiap kali 8 tombak laba-laba jatuh, mereka akan meninggalkan depresi berlubang yang terkuras di tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam, menyebabkannya kejang hebat. Yang lebih menyakitkan bagi Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah bahwa kulit yang lemah pasti akan mengurangi pertahanan secara substansial. Tang San menyeret Seagot Trident, menggunakan bila utamanya yang tajam untuk memotong kulitnya. Darah dan daging mengalir keluar. Dia juga mengeluarkan 2 botol, terus-menerus menuangkan cairan merah dan biru yang dikandungnya ke dalam luka-lukanya. Tidak peduli seberapa keras Raja Paus Iblis Laut Dalam berbalik, ia masih tidak bisa berbuat apa-apa karena tindakan Tang San semuanya di bawah perlindungan energinya. Tidak peduli bagaimana Raja Paus Iblis Laut Dalam bergerak, tubuhnya yang sangat besar berbentuk ikan telah diperbaiki, ia tidak memiliki cara untuk meraih Tang San. Ini adalah pertama kalinya Raja Paus Iblis Laut Dalam mengalami hal seperti ini. Dia memiliki pikiran untuk menyerang tubuhnya sendiri, mengambil kerusakan untuk menyingkirkan Tang San. Tetapi serangan energi murninya harus dikeluarkan dengan tubuhnya dan tidak dapat dihidupkan dengan sendirinya. Hanya serangan menggunakan lautan yang bisa mengenainya. Tapi metode serangan ini kurang dari tidak berguna bagi Tang San. Setiap serangan yang Anda luncurkan, saya akan bertemu dengan Sigat Slide. Apa yang dituangkan Tang San ke dalam luka Raja Paus Iblis Laut Dalam secara alami bukanlah sesuatu yang bermanfaat. Meskipun dia tidak punya banyak, ini bukan waktunya untuk menyelamatkannya. Mata air sumur es dan api yin yang adalah hal yang baik. Mengandalkan inilah dia awalnya membunuh banyak evil spirit orcas. Kekuatan tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam secara alami bukanlah apapun yang dapat dibandingkan dengan orka roh jahat, tetapi di tengah siksaan es dan api, fungsi tubuhnya masih dihancurkan dengan cepat. Dan yang paling membuatnya menderita adalah Tang San terus-menerus menyebarkan rasa sakit ke seluruh tubuhnya. Mengaum, sirip ekor yang sangat besar menghantam lautan, menimbulkan gelombang raksasa. Dan tubuh besar Raja Paus Iblis Laut Dalam juga mengandalkan serangan ini untuk tiba-tiba melayang dari air. Itu adalah raksasa sepanjang 200 meter. Untuk bisa melompat ke udara seperti ini menunjukkan betapa dalam dan gemilang kekuatannya. Bahkan Tang San di punggungnya tidak punya pilihan selain berhenti bergerak karena syok. Jika Raja Paus Iblis Laut Dalam dapat melihat ekspresi Tang San sekarang, itu pasti akan menemukan bahwa manusia yang menyiksanya. Memiliki jejak senyum kemenangan di sudut mulutnya. Luka terkoyak pada Raja Paus Iblis Laut Dalam membeku menjadi es, atau berubah menjadi daging hangus. Namun di antara kedua sisi ini juga muncul warna biru keemasan yang samar. Tubuh yang sangat besar meletus dari kepala Raja Paus Iblis Laut Dalam. Dalam sekejap, tubuhnya yang panjangnya 200 meter benar-benar berhenti di udara. Cahaya biru tua melesat dari laut di bawah, dan dari awan gelap yang luas turun 9 petir setebal barel, membanting tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Untungnya bahkan Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak dapat mengendalikan 9 petir ungu ini, dan sangat merindukan Ma Hongjun. Tapi dia masih merasa lumpuh, dan dengan cepat terbang 1000 meter jauhnya karena terkejut. Cahaya biru ungu yang intens langsung menutupi tubuh raksasa Raja Paus Iblis Laut Dalam. Apakah biru dari bawah atau kilat ungu yang jatuh dari atas, mereka meninggalkan lapisan cahaya kemasan samar di punggungnya, dan kulit Raja Paus Iblis Laut Dalam tampak mengembun menjadi kristal biru ungu. Pada saat yang sama, tubuh raksasanya mulai menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama ketika sambaran petir ungu menyambar Raja Paus Iblis Laut Dalam, Tang San merasa mati rasa di sekujur tubuh. Tombak laba-laba 8 level mendapat secara alami tidak akan terpengaruh, tetapi pada saat ini Tang San masih memilih untuk mundur. Dalam sekejap 8 tombak laba-laba telah mundur, dan dengan kabur dia muncul beberapa ratus meter jauhnya. Pada saat yang sama, dia menggeser Seagot Trident ke tangan kanannya, langsung berganti roh. Clear Sky Hammer raksasa dicengkeram di tangan kirinya. Fatih, bersiaplah. Atribut orang ini adalah air dan guntur.
Tang San memanggil dengan keras. 8 tombak laba-laba di punggungnya terentang, cahaya keemasan yang intens itu membuat aura Tang San berkembang. Benar, tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam jauh lebih kuat darinya, tetapi 8 tombak laba-labanya tidak hanya setingkat setengah dewa, tetapi benar-benar tingkat dewa. Ini juga bagaimana dia bisa mengendalikan Raja Paus Iblis Laut Dalam seperti itu sebelumnya. Tang San tentu saja tahu apa yang dilakukan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Sama seperti dia tidak terkejut dengan itu meludahkan bahasa manusia, bahkan Xiao Bai untuk sementara bisa mengambil bentuk manusia di darat, bagaimana mungkin Raja Paus Iblis Laut dalam jutaan tahun ini berkurang? Untuk menghilangkan titik lemah ukurannya, dia hanya punya satu pilihan. Ini juga merupakan rute yang direncanakan Tang San. Jauh di masa lalu ketika berada di Pulau Sagot, Tang San telah mendengar Xiao Bai mengatakan bahwa setiap makhluk roh laut, bahkan jika mereka dapat mengambil bentuk manusia, biasanya tidak akan melakukannya. Karena setelah mengambil bentuk manusia, keunggulan fisik mereka benar-benar hilang, kekuatan mereka secara keseluruhan kemudian turun. Mengandalkan kemampuan khusus 8 tombak laba-laba tingkat dewa dan taktik sempurna, Tang San meninggalkan Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak punya pilihan selain meninggalkan bentengnya seperti tubuh. Selama dia berubah menjadi bentuk manusia, meskipun itu akan memiliki satu titik lemah yang lebih sedikit, itu masih akan jauh lebih mudah untuk dihadapi. Namun nyatanya, Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak punya pilihan selain melakukan ini. Musuh yang dia hadapi di jalan pada dasarnya tidak pernah menggunakan metode Tang San untuk melawannya, dan bahkan jika mereka mau, mereka masih tidak memiliki tulang roh eksternal yang aneh seperti 8 tombak laba-laba untuk melakukannya, mampu mematahkan pertahanannya serta menyerap energinya dengan keras, dan bahkan meracuninya. Raja Paus Iblis Laut Dalam sangat merasa bahwa, jika ini terus berlanjut, Tang San akan memiliki kesempatan untuk menyiksanya sampai mati. Energi yang dia telan bisa dilepaskan sebagai kemampuan, juga menyerangnya. Dengan pengurasan 8 tombak laba-laba yang tak terbatas, bahkan jika itu akan memakan waktu lama, itu masih akan dilakukan untuk itu. Tanpa daya, dia tidak punya pilihan selain mengambil opsi ini. Dan dibandingkan dengan Xiao Bai, penguasa lautan ini akan semakin melemah ketika dalam bentuk manusia. Setidaknya semua jenis manfaat dari tubuhnya yang besar telah hilang, dan juga tidak dapat sepenuhnya menggunakan semua energinya. Fakta membuktikan bahwa pilihan Tang San untuk melepaskan diri sepenuhnya benar. Kristal biru ungu yang terkondensasi di tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam meledak dengan hebat, membentuk pusaran raksasa biru ungu di udara. Kristal yang hancur itu seperti bilah tajam, dipenuhi dengan kekuatan pemotongan yang sombong. Dengan atribut air dan petir di antara mereka, bahkan jika Anda tidak mati, Anda masih akan kehilangan lapisan kulit. Namun, meski begitu, sirkumsisi di langit masih mengejutkan Tang San. Pusaran biru ungu raksasa tidak mulai menghilang, tetapi sebaliknya dengan cepat berkontraksi, berputar dengan keras saat diperas bersama, energinya terus-menerus menekan. Dan tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak bisa lagi dilihat di dalamnya. Apakah kamu percaya kamu akan memiliki kesempatan dengan memaksaku untuk mengambil bentuk manusia? Benar? Saya tidak dapat memiliki energi yang begitu besar ketika dalam bentuk manusia, tetapi itu tidak berarti saya akan meninggalkannya. Bagaimana Anda bisa membayangkan apa yang dihemat selama 1.000.000 tahun? Mendengarkan Raja Paus Iblis Laut Dalam, ekspresi Tang San tenggelam. Ma Hongjun sudah muncul di belakangnya, nyala api panas yang membakar mewarnai udara merah tua. Suara Ma Hongjun bergema di telinga Tang San. Kakak ketiga, apa yang dilakukan orang ini? Energi kekerasan seperti itu, kamu harus berhati-hati. Tang San mengangguk. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Raja Paus Iblis Laut Dalam, tapi dia tidak akan terburu-buru di Prem, A.T.U.R.L.I. sekarang. Pusaran biru ungu dari air dan kilat yang terkondensasi itu, dan bahkan melibatkan energi angin, tidak sesederhana itu. Masuk dengan gegabah kemungkinan besar akan memberi Raja Paus Iblis Laut Dalam kesempatan. Tang San tidak meragukan pengalaman bertarung Raja Paus Iblis Laut Dalam. Clear Sky Hammer di tangan kirinya, Sagot Trident di tangan kanannya, Tang San mempertahankan keadaan khusus, kekuatan mentalnya ekstrovert. Antara langit dan bumi, meskipun dipenuhi dengan energi Raja Paus Iblis Laut Dalam yang sangat besar, kekuatan mental Tang San masih mengisi setiap celah di antaranya. Retakan kecil ini tampak biasa-biasa saja, tetapi masih sepenuhnya melewati energi yang menyelimuti Raja Paus Iblis Laut Dalam. Itu tidak bisa mempengaruhi energi,
tetapi masih bisa meneruskan setiap menit perubahan kepikiran Tang San. Kekuatan mentalnya yang tak terbatas memberitahu Tang San bahwa energi Raja Paus Iblis Laut Dalam yang tak tertandingi menekan dengan kecepatan yang menakutkan. Kompresi apalagi memiliki perasaan berlapis-lapis, dan semakin dekat ke pusat, semakin keras gelombang energinya. Setelah benar-benar pada intinya, bahkan kekuatan mental Tang San tidak dapat menyelidiki lebih dalam. Tetapi Tang San tidak perlu membuang energinya lebih jauh, karena dia dengan cepat melihat hasilnya. Cahaya biru ungu menghilang, Paus Iblis Laut Dalam 200 meter hilang. Muncul di garis pandang Tang San adalah seorang pria parubaya yang tampak sederhana. Orang ini tingginya lebih dari 3 meter, rambut biru tua tersebar di belakangnya. Yang paling mencengangkan adalah dia mengenakan satu set baju besi ungu tua yang aneh. Armor itu tampak kristal, terbentuk dari C, H, E, S, T, bahu. Pelindung perut, rok pertempuran, serta baju besi untuk keempat anggota badan. Satu set lengkap, tidak ada retakan yang terlihat pada persendian. Itu juga termasuk pelindung leher yang tinggi, mengelilingi kepalanya dalam setengah lingkaran, dengan pola seperti insang. Semua energi di udara sepertinya dikompresi bersama dalam sekejap ini, dan pada saat yang sama, di belakangnya juga muncul pusaran air ungu tua yang sangat besar. Pusaran air perlahan melayang, berputar dari belakangnya ke depan, akhirnya mengembun menjadi permata seukuran kepalan tangan di C, H, E, S, T-nya. Itu jelas merupakan permata yang berharga, dan di dalamnya masih berkedip-kedip dengan energi yang berputar, tampak sangat aneh.